Agustus. Tetap sukacita, amin, di dalam Tuhan kita. Kita memulai ibadah kita. Katakan haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan, amin. Katakan kiri kananmu, kau diberkati Tuhan, kau diberkati Tuhan, amin. Amin. Nyanyikan dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku di mana segalanya.
sebab anugerah-Mu besar. Bagimulah segala pujian, segala hormat, hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan imanmu katakan, aku, amin. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah. Amin. Akan sempurna anugerah Tuhan bagiku, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Haleluya. Berikan para-para yang terbaik buat Allah kita. Katakan, Kau diberkati, Engkau diberkati, Engkau diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebagaimana kami ada Tuhan hari ini, semua karena kasih-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Dan hari ini Tuhan kami berjanji, kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ini waktu-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bagimulah segala hormat, bagimulah segala pujian, bagimulah segala kemuliaan. Terimalah ya Tuhan hati kami, pujian kami, mazmur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat indah bersama-Mu Tuhan. Katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Saat indah
setiap kami, Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, amin Tuhan, berhadapan. Mari nikmati hadirat Tuhan hari ini, saudara. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, amin, amin, amin. Berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Naikkan pujian-Mu lebih sungguh. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Penuhiku, ku rindu, selalu ku rindu. Amin, Yesus. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan pujian ini. Saat indah, amin Tuhan, berhadapan dengan-Mu, amin. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa
kelepasan, ada kesembuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, Yesus engkau dahsyat, Yesus engkau hebat. Haleluya. Jangan berhenti saudara. Kiralaba syakara laba yara laba yara laba. Bangun imanmu, bangun imanmu. Katakan sesuatu yang besar pasti terjadi hanya di dalammu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hadir. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan, amin, amin, amin. Kekudusanmu memenuhi setiap kami Tuhan. Jangan ada yang terlewat. Kuasamu tak terbatas Yesus. Kau melihat hati-hati yang rindu di mana saja mereka berada saat ini Tuhan. Kau memeluk kami. Amin. Menikmati kasih. Aduh, mari angkat suaramu lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita saudara. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Mari rasakan kasih-Nya hari ini. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu Dia dalam baitmu. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Amin. Bagi Dia segala pujian,
Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau yang menolong kami dalam membaca firman-Mu, dalam merenungkannya, dalam memikirkannya, dan kami juga yakin bahwa Engkau akan menolong kami dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya, sebab kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 6. Saya akan berkhotbah dari Kejadian 6 hari ini, ayat 8 sampai 22. Kejadian 6 ayat 8 sampai 22. Ayat 8 kita akan bacakan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet, dan seterusnya sampai ayat yang ke-22. Hari ini saya akan berikan tema firman Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Temanya, semakin akrab dengan Tuhan. Saudara, Allah menciptakan manusia agar manusia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3, itu di situ Allah berinisiatif mencari manusia yang berdosa. Jadi dia cari, Adam, di manakah engkau? Bahkan Allah menebus manusia, dari dosa-dosanya di atas kayu salib dengan tujuan agar manusia dapat memiliki persekutuan kembali dengan Tuhan. Saudara, inilah bukti bahwa Allah sangat menginginkan persekutuan, Allah sangat menginginkan fellowship dengan umatnya. Allah sangat ingin bergaul karib dengan anak-anaknya, anak-anak tebusannya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang percaya akan dia. Nah, Nuh
adalah teladan pribadi yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia dikatakan Nuh bergaul dengan Allah, saudara. Mari kita belajar bagaimana Nuh memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang pertama yang harus kita belajar bahwa dasar untuk hidup semakin akrab dengan Tuhan, dasarnya adalah kasih karunia. Ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku, kasih karunia merupakan dasar kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma dari Allah bagi manusia yang berkaitan dengan kekekalan. Itulah waktu Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semua. Tetapi ada kasih karunia yang sementara diberikan kepada kita waktu kita masih hidup sekarang ini. Kasih karunianya nafas yang diberikan secara cuma-cuma. Coba bayangkan saudara kalau kita harus beli oksigen setiap hari, itu harganya mahal. Itu yang diberikan cuma-cuma. Kesehatan Tuhan berikan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Coba bayangkan kalau kita hidupnya setiap hari di rumah sakit. Bayangkan kalau kita setiap hari yang kamar yang 300 ribu aja, 300 ribu, lain obatnya, lain kunjungan dokternya, mahal saudara. Jadi Tuhan memberikan kesehatan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma. Itu kasih karunia juga. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dan itu merupakan kasih karunia. Ada kepintaran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu kasih karunia. Ada anak-anak yang diberikan, ada orang tua yang diberikan, ada semua yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu juga namanya kasih karunia. Tetapi kasih karunia yang bersifat kekekalan adalah bagaimana saudara itu percaya kepada Tuhan Yesus, saudara bertobat, mengalami kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lalu saudara selamat, saudara diselamatkan oleh Tuhan. Inilah kasih karunia yang bersifat kekekalan. Jadi dasarnya untuk hidup bergaul akrab dengan Tuhan adalah kasih karunia yang daripada Tuhan. Yang kedua, apa sih ciri-ciri orang yang semakin akrab dengan Tuhan? Beberapa ciri yang dimiliki oleh Nuh sebagai orang yang akrab dengan Tuhan adalah yang pertama, saudara. Ia mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu yang lain. Dia mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu yang lain. Ayat 9 menyatakan, komitmen Nuh untuk senantiasa hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Karena pasal 6 ayat 1 sampai 7 di situ menggambarkan betapa manusia itu betapa jauh dari Tuhan, betapa mereka hidup bobrok dengan Tuhan. Lalu di situ ada kata yang keluar dari mulutnya Tuhan, maka menyesallah Tuhan. Maksudnya karena lu banyak banget dosanya, sungguh-sungguh luar biasa, dan dikatakan kecenderungan hati manusia di situ di Kejadian 6 ayat 5 bahwa setiap niat pikirannya itu adalah terus-menerus, kalau saya mengartikannya, kejahatannya, pikirannya cenderung untuk melakukan kejahatan secara terus-menerus. Itu ayat 5. Ayat 9 saya baca dulu. Nuh beda, saudara. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sementara orang-orang di sekitarnya itu hidup bobrok luar biasa. Lalu kemudian Tuhannya udah istilahnya menyerahlah. Maka di pasal 8 kan diturunkan air bah untuk memusnahkan manusia dan segala yang hidup pada waktu itu. Jadi betapa kehidupan manusia pada waktu itu, betapa kelakuannya, betapa sifatnya sudah jauh dari Tuhan, sudah tidak standar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan membinasakan manusia pada waktu itu di pasal 8. Dan digambarkan di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 7 demikian. Tetapi Nuh dikatakan
Nuh adalah seorang yang benar, bahasa Ibrani sadik, benar, dan tidak bercela. Tidak bercela itu bahasa Ibrani-nya tamim, saudara. Tamim artinya komplit. Arti itu kata sifat dalam bahasa Ibrani. Artinya sifat orang ini lengkap. Dia baiklah, dia tidak sombonglah, dia memberi dengan sukacitalah, dia mau menolong orang lah, dia hidup kudus dengan Tuhan lah. Pokoknya hidupnya itu, sifatnya itu tidak bercela. Bahasa Inggrisnya blameless, tak bercela. Orang ini dari sisi sifat dikatakan dia tamim, dia lengkap, nggak ada celanya. Itulah Nuh. Sementara orang yang ada di sekitarnya, mereka itu orang yang begajul, kata bahasa Medan di sana. Dia, orang-orang yang ada di sekitarnya betapa luar biasanya di mata Allah, itu sudah nggak bisa diperbaiki lagi, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya ayat 8 air bah diturunkan untuk memusnahkan manusia. Tetapi Nuh, dia orang yang blameless, saudara. Dia tidak bercela. Dia sifatnya lengkap di hadapan Tuhan. Kan ada orang, oh dia baik, tetapi suka ceritain orang. Oh dia tidak sombong, tapi sisi lain dia pemarah. Nuh lengkap, saudara. Dia memberi, tapi dia juga tidak pemarah. Dia juga tidak suka omongin orang lain. Jadi nggak ada celanya yang namanya Nuh ini di antara orang-orang sesamanya, gitu katakan Alkitab. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah, saudara. Artinya, kalau kita mau lihat di dalam Alkitab sungguh-sungguh, kita perdalam, dia ini pergi dan datang dan berjalan itu bersama-sama dengan Allah secara terus-menerus di situ. Karena bentuk kata bergaul itu dalam bahasa Ibrani itu, dalam strukturnya bahasa Ibrani itu hitpail. Hitpail itu artinya dia terus menerus dan dia telah membuktikan. Jadi mestinya diterjemahkan, dia telah bergaul, dia telah pergi bersama-sama dengan Allah, dia telah berjalan bersama-sama dengan Allah, dan itu dilakukan terus menerus. Itu kata bergaul yang ada di situ, yang dalam bentuk hitpailnya dalam bahasa Ibrani. Saudara, ini yang sudah terbukti bagi Nuh gitu loh. Jadi dia bukan omong doang, enggak. Sudah terbukti bahwa berkali-kali terus-menerus dia bergaul, dia berjalan, dia pergi, dia datang, pokoknya aktivitasnya, itu kata kerja. Dia aktivitasnya itu sudah berulang-ulang, sudah terbukti, karena itu telah kan. Dia telah bergaul, dia telah membuktikan, dia telah memperlihatkan kepada orang-orang sesamanya, dia telah membuktikan, telah memperlihatkan kepada Tuhan bahwa dia hidup sungguh-sungguh dengan Tuhannya. Itulah Nuh. Yang kedua, cirinya yang kedua. Ia mempercayai Allah dengan segenap hatinya, saudara. Nuh sebenarnya memiliki beberapa alasan untuk tidak mempercayai Tuhan. Atau maksudnya menolak pekerjaan untuk membuat bahtera ini. Untuk naik di dalam bahtera ini. Karena tempat tinggalnya Nuh bermil-mil jauhnya dari lautan. Apalagi pada waktu itu kayak kan. Pasti teknologi untuk membuat kapal belum ada sama dia dong. Paling enggak itu teknologi membuat perahu. Dan itu pun untuk orang-orang yang di pantai. Tetapi orang yang jauh dari pantai pasti tidak menyentuh yang namanya membuat perahu, saudara. Dimana ini akan membuat berton-ton muatan. Saudara, kalau kita mau buat kapal itu banyak hal yang kita mesti perhatikan. Kita mesti perhatikan bagaimana gaya muatan. Maksudnya muatan itu berpengaruh terhadap keseimbangan kapal, terhadap kestabilan kapal, kemudian beban struktur, maksudnya kapal itu sendiri itu beratnya berapa, kemudian kita harus memperhitungkan angin, kita harus memperhitungkan gelombang, itu semua harus diperhitungkan. Bagaimana kapalnya harus mengambang. Kapal harus mengambang, dia nggak tahu pasti, tetapi dia taat.
Dia mau aja. Belum lagi manggil-manggil binatang-binatang yang harus sepasang-sepasang, saudara. Ada binatang liar kan di situ dan itu harus sepasang. Harus ada di dalam kapal itu. Semuanya itu sebenarnya bisa membuat Nuh untuk tidak percaya atau bisa menolak tugas tersebut, tetapi dia tetap percaya kepada Allah. Waktu kita percaya kepada Allah melebihi pertimbangan-pertimbangan manusia kita, maka semuanya akan berjalan, saudara. Kalau kita selalu khawatir, kalau kita Tuhan saya nggak bisa, oh Tuhan saya tidak mampu, ya jelas tidak jalan. Tapi waktu saudara percaya, yes saya bisa, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk melakukan sesuatu. Nuh adalah orang yang percaya. Meskipun teori untuk membuat kapal waktu itu belum ada. Hukum Archimedesnya belum ada, saudara. Hukum Archimedes itu kan muncul pada abad ketiga. Ya. Sementara Nuh hidup mundur jauh beberapa ratus tahun dari itu semuanya. Jadi untuk membuat kapal mengapung aja, saya yakin Nuhnya nggak tahu. Karena rupanya untuk membuat kapal mengapung itu harus ada rongga di dalam kapal yang kita buat, dan itu harus seimbang dengan muatan yang diberikan kepadanya, sehingga kapalnya tetap mengapung meskipun berat, saudara. Ada rongga udara, maksud saya, rongga udara yang ditaruh di dalam kapal, biasanya di depan lambung kapal itu, untuk membuat kapal naik ke atas meskipun ditekan dari atas dengan beban berat yang banyak. Nuh belum tahu, tetapi dia percaya. Kalau Tuhannya nyuruh ini pasti kapal akan stabil. Gitu. Kalau Tuhannya nyuruh ini kapal pasti bisa mengapung. Ya dia Tuhan, saudara. Dia yang memberitahu ahli-ahli untuk membuat teori-teori membuat kapal kan. Dia yang lebih tahu daripada para profesor, doktor, insinyur dalam teori perkapalan, dalam teori berlayar juga. Tuhannya lebih tahu daripada ahli-ahli yang ada. Jadi ya percaya aja. Dan ternyata setelah diteliti oleh para ahli perkapalan, saudara, bahwa kapal ini, kapal yang dibuat oleh Nuh dengan referensi daripada Tuhan, itu adalah kapal yang sangat stabil. Makanya tetap percaya aja kepada Tuhan, saudara. Tetap percaya, yes, I believe you, I trust you, oh my Lord. Saya percaya, karena Tuhan itu lebih tahu loh, saudara. Dia lebih daripada kita, jauh lebih daripada kita, sempurna lebih daripada kita. Jadi percaya saja, kalau Tuhannya bilang oke, kita oke. Kalau Tuhannya bilang tidak, kita tidak. Kalau Tuhannya bilang berjalan, kita berjalan. Tetap percaya kepada Allah, melebihi pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Itulah Nuh. Ciri yang ketiga, ia menaati Allah tepat seperti yang diperintahkannya. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ayat 22 ini menunjukkan ketaatan Nuh kepada Allah. Ada kata tepat seperti yang diperintahkan Allah di dalam kalimat tadi, ayat 22, merupakan sebuah ketaatan yang mutlak didahului oleh sebuah kepekaan, saudara. Yaitu telinga yang mau mendengar perintah Allah. Didahului dengan sebuah kepekaan yang dimana telinganya mau mendengar perintah Allah. Jadi orang ini dia sangat peka dengan Tuhannya. Orang ini dia sering mendengar Tuhannya, makanya dia tahu, oh ini tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kalau enggak tepat, saudara, itu kapal bisa miring ke kiri, bisa ke kanan, bisa waktu kena angin dia bisa terputar-putar, akan begitu. Kalau enggak dilakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Karena teorinya ada sama Tuhan. Cara bikin kapalnya ada sama Tuhan. Teori keseimbangannya ada sama Tuhan. Teori titik beratnya, ada titik berat di dalam teori perkapalan itu, ada sama Tuhan. Jadi semuanya ada sama Tuhan. Dia percaya aja. Dia harus melakukan
tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, waktu kita melakukan sesuatu di dalam dunia ini tidak tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka itu akan berbahaya, saudara. Itu akan berbahaya dalam imanmu, itu akan berbahaya bagi keluargamu, itu akan berbahaya bagi istrimu, suamimu, berbahaya bagi keluargamu, anak-anakmu, orang di sekitarmu, kalau engkau tidak melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi, kita harus seperti Nuh. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi kalau Tuhannya bilang 5 hasta, ya 5 hasta, jangan lebih. Kalau Tuhannya bilang tinggi kapal harus 45 hasta, ya harus 45 hasta. Harus ada 1 hasta dari atas untuk atapnya, dia harus buat begitu. Karena berbahaya nantinya. Kena angin bahaya, saudara. Dan kalau Tuhannya bilang kamu harus kasih kamu lapis dari dalam dan dari luar, dia tepat seperti itu supaya nggak bocor, saudara. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ciri yang berikut. Ia mempersembahkan korban syukur bagi Allah ketika air bahnya surut. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Pasal 8 ayat 20 dan 21. Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu sebagai tanda ungkapan syukurnya kepada Allah. Korban persembahan itu berbau harum di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan Nuh melakukan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Tindakan mempersembahkan korban syukur adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yang engkau tahu, yang diperintahkan kepadamu, yang engkau dengar dari khotbah, yang engkau dengar, lihat, pahami dari pembacaan Alkitab, atau engkau membaca sosial media yang memberitakan firman Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Lakukanlah. Jangan tunda-tunda, sekarang lakukan. Mungkin besok engkau sudah tidak ada lagi dalam dunia ini. Mungkin engkau sedang sakit saat ini, besok sudah nggak ada lagi. Lakukan sekarang, jangan tunda. Karena kalau kita menunda, mungkin kesempatan tidak akan ada lagi. Tapi waktu engkau tahu, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan engkau tahu, maka lakukan sekarang. Dan itu merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan senang kepada kita, saudara, kalau Tuhannya senang kepada saudara, maka dia akan memberkati kita. Kalau Tuhannya senang kepada seseorang, maka apa saja yang diminta oleh orang itu, Tuhan akan memberikannya. Jadi mari kita menyenangkan hatinya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mempersembahkan korban syukur kita bagi Allah. Mungkin waktumu yang diminta oleh Tuhan untuk menjadi full time misalnya, menjadi pelayan Tuhan. Memang tidak selalu harus jadi full time. Tapi waktu Tuhan meminta engkau, persembahkanlah. Waktu Tuhan meminta hartamu, kasihlah. Waktu Tuhan meminta anakmu untuk sekolah pendeta, kasihlah. Kalau Tuhan meminta mobilmu untuk dipakai pelayanan, karena mobilmu ada 6, 7, 8, 9, ya kasihlah. Itu tuh untuk kemuliaan nama Tuhan tuh nanti akan berlalu juga, tidak ada apa-apanya waktu kita naik di atas surga. Kasih persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga yang harus kita belajar, bahwa akibat orang yang hidup semakin akrab dengan Tuhan, ada akibatnya, saudara. Pasal 9. Pasal 9 adalah janji Allah bagi Nuh, seorang yang hidup semakin akrab dengan Tuhan. Tuhan memberikan janji keselamatan kepadanya. Bahwa Tuhan tidak akan membasmi bumi ini dengan air bah lagi. Jadi ada janji keselamatan di situ. Janji keselamatan yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh pasal ini adalah janji keselamatan di atas kayu salib yang bersifat kekal, yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Bagi orang yang percaya, dia akan hidup kekal. Tetapi bukan hanya janji itu, saudara. Bukan hanya janji kekekalan, di mana ini berkat secara rohani ya, saya klasifikasikan. Tapi ada janji berkat jasmani, saudara. Di situ dikatakan ada makanan-makanan untuk Nuh dan manusia yang ada keselamatan, ada
dan yang lain-lain. Banyak yang diceritakan di dalam pasal 9, di mana itu merupakan berkat jasmani untuk Nuh. Jadi ada berkat rohani, ada berkat jasmani untuk saudara, untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Ada berkat rohani yaitu keselamatan, ada berkat jasmani yang diberikan kepada kita. Jadi tetaplah hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang lengkap sifatnya. Orang yang sungguh-sungguh bergaul akrab, yang terus-menerus bisa kita tunjukkan, yang terus-menerus kita lakukan seperti Nuh lakukan. Bahwa dia telah bergaul akrab dengan Tuhan. Bahwa dia telah melakukan apa yang namanya berjalan dengan Tuhan. Dia telah melakukan apa yang namanya pergi bersama-sama dengan Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kebaikan untuk melayani Tuhan. Dia telah melakukannya. Dia datang kepada orang-orang untuk memberitahukan. Dia datang kepada orang untuk memberkati. Kita datang kepada orang-orang untuk menasihati. Itu semua setelah kita tunjukkan. Jadi sudah dalam bentuk hit file, saudara. Kita telah melakukannya dan kita melakukannya terus-menerus di hadapan Tuhan. Kita telah hidup bergaul karib dengan Tuhan dan sikap kita, sifat kita adalah sikap yang lengkap, sikap yang blameless, sikap yang tidak bercela. Kita orang yang memberi, kita orang yang ramah, tidak pemarah, kita orang yang sabar, kita punya sikap sifat lengkap seperti yang Nuh lakukan. Dia tamim dan dia juga bergaul karib dengan Allah. Saudara, itulah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Pada hari ini, tanggal 30 Agustus 2020, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami semuanya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang memberkati firman-Mu. Kami berdoa supaya kami juga seperti Nuh. Kami bergaul karib dengan Tuhan, kami mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, kami punya sifat lengkap, tidak bercela. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh melakukan, mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Kami mentaati Tuhan tepat seperti yang Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau selesaikan ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah kami. Kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh terus Tuhan menjadi pelaku firman-Mu di mana saja kami berada. Kami boleh menjadi berkat Tuhan di mana saja kami berada. Bapak, kami berdoa ya Bapak buat pembicara Pak Yohanes Tamu Tuhan. Biar Tuhan memberkati Pak Yo dan keluarga beserta anak istri di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanan diberkati Tuhan dan apapun yang dilakukan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan, beserta istri Tuhan, beserta keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keempat wakil gembala Tuhan, biar pengurapan daripada tempat yang maha tinggi Tuhan boleh mengurapi, pelayanan diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Timotius Hardono Tuhan, beserta 3 wakil gembala Tuhan, Bapak Haryo, Bapak Sasmoko Tuhan, Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan, beserta keluarga diberkati Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaannya Tuhan.
misi dan misi Tuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih. Kami juga berdoa Tuhan, tidak lupa buat Indonesia Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami belum melihat dengan mata kami Tuhan, sesuatu belum terjadi ya Bapak. Tapi kami dengan iman kami Tuhan, kami percaya Tuhan, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi Tuhan. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan segera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, resesi ekonomi Tuhan, COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami katakan, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sesuatu yang dahsyat pasti terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Ada hikmat Tuhan, ada kebijaksanaan daripada Tuhan turun di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun, kebijakan apapun yang ada Tuhan, boleh menjadi damai Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat para medis yang hari-hari ini Tuhan bekerja keras. Buat para dokter, buat para suster, buat semua yang ambil bagian. Bahkan buat para penderita COVID-19 Tuhan. Tuhan selalu ada dan kami percaya penjagaan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat misionaris-misionaris-Mu Tuhan yang saat ini juga Tuhan utus di ujung-ujung Tuhan, di pelosok-pelosok Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Pengurapan Tuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya nama-Mu Tuhan akan didengar Tuhan di dalam nama Yesus. Nama-Mu akan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat para jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hari ini Tuhan, sampai hari ini kami boleh Tuhan izinkan mendengar melalui televisi, bahkan dari media-media Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini dan apapun aktivitas kami Tuhan, kami yakin Tuhan sesuatu yang dahsyat pasti terjadi Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan dengan ibadah online kami hari ini ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat para pengerja-pengerja-Mu, buat para pelayan-pelayan-Mu hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami yakin dan percaya berkat Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang boleh kami lakukan, semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami ingin menyelesaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya pengurapan Tuhan, perkenanan Tuhan ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Berkat-berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semuanya.
akan menyertai saudara dalam semua kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, semua aktivitas kita semuanya. Dia akan menyertai, dia akan mendampingi, dan senantiasa ada pertolongan Tuhan untuk kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa dan diberkati oleh Tuhan. Amin.